Data dari situs Global Sumut Flotilla ORG hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Sejak diintercept tidak ada kontak sudah. Jadi kita sudah hilangan kontak sampai sekarang. Kita belum dapat informasi lagi seperti apa, karena perkiraan kita juga alat komunikasi yang sepertinya disita gitu. Jadi kita hanya bisa berkontak sama yang belum ditahan justru. Tapi kami yang sudah ditahan kita sudah tidak bisa berkontak lagi gitu. Kami di MPR sangat mendukung apa yang dilakukan oleh rekan-rekan untuk menegakkan HAM, untuk menembus Gaza, untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan sangat mendukung agar apa yang dimintakan, yaitu pemerintah Indonesia untuk segera melakukan kewenangan konstitusionalnya, kewajiban konstitusionalnya, dan posisinya di tingkat internasional termasuk Ketua Dewan HAM PBB untuk memaksimalkan usaha untuk membebaskan, paling tidak membebaskan bangsa Indonesia, warga Indonesia yang ditahan oleh rekan-rekan wartawan maupun rekan-rekan aktivis kemanusiaan. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Sumut Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor di Masjid Ar-Ridho, Jalan Tuasan, Medan, terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan menit, motor korban dibawa kabur. Korban Muhammad Fatur Rahman menyebut saat kejadian dirinya sedang makan usai melaksanakan ibadah sholat zuhur di masjid dan tak mendengar suara maling yang beraksi. Parkir ke sini, saya makan di dalam. Setelah saya makan, baru saya sadar kereta sudah tidak ada. Itu berarti sepi keadaan sih? Ya bang? Keadaannya sepi? Keadaan sepi bang.
Di dalam bang. Iya. Nggak nyadar bang. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan aksi pencurian ini ke polisi dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Waduh, main betul apa tuh? Baju. Nanti malam kita coba cari. Tasnya masih. Lengkap. Di tempat dia sembunyi. Bukan kosnya ya? Jadi begitu kita dapat informasi ada manusia silver yang dia itu kan ngamen ya, konsepnya dia ngamen tapi sambil menodongkan senjata tajam. Jadi di situ kita langsung saya APP lalu anggota seluruhnya, kemudian kita langsung lidik, kita cari tahu di mana keberadaannya karena begitu kita cek di persimpangan itu sudah tidak ada. Jadi lidik langsung ya Stungkara sebelum 24 jam sudah bisa kita amankan. Kalau dari hasil pemeriksaannya untuk alasan dia Pak menodongkan pisau itu karena apa? Ya jadi dia ya namanya juga ini kan dia nggak ada maksud apa-apa sih sebenarnya kalau dari dia, cuman kan kita masih dalami dulu biar tidak salah juga nanti karena tadi pagi kita masih meriksa terus karena BB kan kayak kemarin itu BB baru beberapa yang ditemukan. Kalau untuk tujuannya sebenarnya kalau dia sendiri secara langsung sampai dengan sekarang belum menyebutkan ya tujuannya dia, tapi ya memang dia ngamen sambil bawa begitu, dia tidak bilang ada tujuan tertentu, tujuan khusus. Namun ya bagaimanapun tetap akan kami dalami biar lebih jelas nanti tujuannya. Kalau kerja dia memang sehari-hari apa ya kayak tinggal di bedeng-bedeng kosong. Bangunan-bangunan yang sudah kosong, yang tidak digunakan, yang tidak berpenghuni gitu. Kalau Pisaunya di mana? Emernya? Jauh kali. Next jalan-jalan. Mantap.